Mungkin selama ini Anda mengalami sebuah kendala, yaitu di mana ketika kita menawarkan sesuatu kepada orang lain, dan market meresponnya dengan berkata, "Oh, barangmu mahal." Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Andi di sini. Jadi dalam kehidupan ini, kadang-kadang kita bisa menemukan ada beberapa barang yang kita lihatnya tuh seakan-akan barang itu kok sangat mahal sekali. Dan sebaliknya, kita bisa menemukan barang-barang yang menurut persepsi kita dan tolak ukurnya kita melihat, wih, produk ini murah ya, mantep. Setelah saya mempelajari lebih dalam, ternyata ada dua hal yang mempengaruhi tentang persepsi market melihat suatu produk ini mahal atau murah. Yang pertama adalah tingkat pemahaman market terhadap nilai dari produk itu yang sesungguhnya. Yang kedua adalah kondisi finansial dari market atau calon konsumen itu sendiri. Contoh kasusnya ketika saya dulu melihat ada beberapa teman saya yang mengkoleksi yang namanya jam tangan merek Rolex. Saya dulu nggak bisa memahami kenapa kok mereka harus beli produk yang cuma bentuknya jam tangan itu harganya bisa puluhan bahkan ratusan juta. Jadi saya mikirnya loh, kalau jam tangan biasa, merek-merek Casio lah, merek-merek apa segala macam kan juga menunjukkan waktu yang sama dengan jam-jam yang kalian pakai juga. Jadi pada awalnya saya berpikir itu adalah sesuatu yang tidak ada gunanya, pemborosan, dan sesuatu yang mahal. Tetapi saya bisa memiliki persepsi seperti itu karena saya tidak bisa memahami atau belum memahami tentang nilai sesungguhnya dari jam tangan tersebut. Lalu karena saya sadar bahwa saya ini kekurangan informasi mengenai jam tangan tersebut, tanyalah saya sama beberapa teman saya, alasannya apa kamu beli itu, kenapa kok mereknya itu, dan kenapa harganya segitu. Ternyata setelah dijelaskan, teman saya memberikan sebuah ilustrasi, memberikan sebuah kisah kepada saya tentang, oh, 2017 aku beli barang ini senilai 47 juta. Setelah aku simpen 2 tahun, ternyata bisa laku 58.500.000. Berarti itu adalah salah satu barang investasi yang nilainya tidak menurun tetapi bisa naik. Nah, setelah saya menerima informasi tersebut, akhirnya otak saya bisa memahami. Saya jadi tahu alasannya kenapa kok orang-orang kaya itu banyak mengkoleksi jam-jam mahal tersebut. Karena satu, selain jam itu bisa dipakai dan menambah gaya dan kece, ternyata barang tersebut juga bisa dijadikan salah satu produk investasi. Dan setelah memahami informasi tersebut, akhirnya otak saya bisa menerima dan memahami bahwa jam-jam tersebut bukan hanya sebagai hiasan, tetapi juga menjadi sebuah barang investasi. Jadi kesimpulannya, kalau saya sudah memandang, persepsi saya sudah berpikir bahwa produk itu adalah produk investasi, jadi bolehlah suatu hari kalau sudah kaya, mungkin saya pun juga akan ikut mengkoleksi beberapa produk tersebut untuk investasi. Here comes the money. Sekarang pertanyaannya, apa hubungannya kisah yang barusan saya sampaikan terhadap kehidupan kita sehari-hari? Mungkin selama ini Anda mengalami sebuah kendala, yaitu di mana ketika kita menawarkan sesuatu kepada orang lain, dan market meresponnya dengan berkata, oh, barangmu mahal. Nah, ketika para calon konsumen kita, sebagian besar memiliki sebuah persepsi yang berpikir bahwa produk yang kita tawarkan kepada mereka itu mahal, maka kemungkinannya ada 3. Yang pertama, mungkin memang Anda betul-betul menjual produk dengan harga yang terlalu mahal. Yang kedua, mungkin target market Anda tidak memahami betul tentang nilai atau value yang bisa mereka dapatkan dengan mereka membeli produk Anda. Nah, tetapi ada juga kasus di mana, oh, kita sudah menjelaskan dengan sama-sama detail. Bahkan calon konsumen kita sudah memahami bahwa value atau nilai yang dia dapatkan itu jauh lebih tinggi daripada uang yang harus mereka bayarkan kepada kita. Tetapi meskipun mereka sudah paham semuanya itu, mereka tetap tidak mau beli. Nah, itu jawabannya adalah yang nomor 3 ini, yaitu Anda salah yang namanya target market. Contoh, seandainya kalian bekerja marketing di perusahaan properti. Nah, kalau kalian menjual rumah dengan harga 3-5 miliar, kan nggak mungkin ketika kalian menargetkan market adalah orang-orang yang tidak memiliki penghasilan untuk punya kemampuan bisa membeli produk yang kalian jual. Jadi hal terpenting yang mau saya sampaikan hari ini adalah ketika kita menawarkan sesuatu kepada orang, pastikan mereka bisa memahami nilai dan value dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Tapi jangan lupa Anda pun harus memastikan bahwa Anda menawarkan kepada orang yang tepat. Oke, kalau begitu sekian video saya pada hari ini teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.